Nih. Ya. Putar itu aja. Udah ya. Ya udah, ayo tanyanya. Yuk Bang, mengenai soal yang lagi heboh nih Bang, Alsat dengan saat ini kan infonya katanya menikah betul, hamil di luar nikah, tapi ada gugatan cerai di PH. Nah, tanggapan Abang sendiri itu seperti apa soal mengenai hal tersebut? Begini, kedua pihak laki dan perempuan ini, ya si AA ini kan pacaran awalnya, sehingga lupa pada prinsip norma-norma kehidupan ya, sehingga tujuan terhadap orang tersebut kan tentu arti kata suka sama suka ya, suka sama suka, maka si perempuan juga sesungguhnya si AA ini bertanggung jawab, dan juga dilihat dia juga seorang intelektual ya, paham dan cakap terhadap hidupnya. Nah, mungkin terbuainya seorang perempuan ini sehingga menjadi kebablasan terhadap sebelum melangsungkan pernikahan ya. Nah, setelah dilihat ini kan hasil hubungan antara si AA dengan si pihak perempuan ya, sehingga dia mengandung 8 bulan dan janin di dalam dalam rumah tangga itu ya, janinnya dia adalah dia mengandung 8 bulan. Tetapi setelah 8 bulan dia langsung menggugat istrinya berpisah, yang pada tujuannya rumah tangga itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, ingin berumah tangga itu kan seutuhnya menginginkan keturunan anak ya. Tetapi sebelum ini melahirkan, dia berpikir yang lain, sehingga bahwa ini mencederai di dalam suatu rumah tangga ya, mencederai rumah tangga. Mungkin dari pihak keluarga juga, pihak keluarga perempuan maupun laki-laki juga ya, artinya sama-sama mempunyai bibit pemikiran yang kecewa ya, yang kecewa ini. Nah, tapi mereka ini kan harus men-spot pencegahan itu, harus bisa dilihat ini kan sedang mengandung ya, yang arti kata norma-norma manusia itu pertama adalah etika ya, perilaku, kemudian hati nurani, di mana seorang perempuan sedang mengandung ya, sehingga dilakukan yang tidak sewajarnya. Nah, itu kan mencederai di dalam perkawinan. Nah, istilahnya perkawinan itu tidak boleh kalau main-main. Kalau lihat sesuatu, lihat situasi, apabila dia ini tidak membawa di dalam kandungan ya, tidak berbadan dua, itu boleh-boleh saja. Tapi ini kan sudah tahu bahwa dia ini mengandung 8 bulan, yang bentar lagi dia akan melahirkan anak dari hasil hubungan terhadap antara kedua pihak itu. Nah, tapi diingatkan sehingga dia mengandung ini, harusnya kalau dia mau gugat, selesaikan dulu dari persalinan sehingga dia melahirkan anak itu, dan kemudian dia bisa bicara bagaimana dan seperti apa harus kelanjutan di rumah tangganya. Yang penting ketika saat dia mau gugatan di pengadilan ya, tidak ada dalam kandungan menanggung, dalam kandungan itu risiko yang tinggi, karena seorang perempuan itu kalau misalnya mengandung itu hidupnya ya, perangnya nyawa, iya atau tidak, seperti itu yang dilihat. Nah, itu dilihat daripada hati nurani manusia. Kalau misalnya itu umumnya 8 bulan dia ceraikan, saya anggap ini ada pikiran yang lain atau ada pihak ketiga. Seperti itu saya lihat. Tapi kan gini Bang, banyak pro kontra yang jadi masyarakat. Si anak tersebut, si bayi tersebut, apakah bisa si ibunya tersebut bisa meminta harga bangunan Bang atau seperti apa untuk si anak? Karena kan ini kan di luar, ini kan ambil duluan ya bahasa jatuhnya. Tapi bakal bisa nggak sih Bang ditaruh gugatan itu ada bangunan? Ya, begini, kalau menggunakan jasa hukum yang pakai hati nurani ya, dia gugat tentu
dia menyatakan dalam gugatan itu ini sedang mengandung 8 bulan. Tapi ketika saat dia keluar itu anaknya dia tuh secara hukum, ya. Maka secara hukum adat dengan hasil perkawinan itu, sehingga anak itu adalah seorang pertanggung jawabnya laki-laki, ya. Kalau misalnya putusan mamanya gugatannya dia tidak membawa janin itu, berarti ini menghindari pertanggungjawabannya. Tapi yang jelas secara keluarga itu juga akan menjadi saksi, dan majelis hakim juga akan mencatat itu, dan pasti di dalamnya itu apabila anak ini adalah resiko daripada rumah tangga yang sedang dijalani, ya. Nah, tentu anak itu ada pertanggungjawaban si pihak laki-laki. Nah, ketika saat dia bersalin melahirkan, semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa dia sedang mengandung tapi dipisahkan. Oleh akibat apa kita tidak tahu sebab-sebabnya, tetapi ini dia harus membiayai, ya, bertanggung jawab sepenuhnya anak itu hingga dewasa. Karena anak itu adalah hubungan antara si Arsyad dengan pihak si perempuan itu secara jelas sudah dipahami bahwa itulah hasil perkawinan dia, yang dimana benih itu mengandung kepada si pihak perempuan. Seperti itu. Tapi di undang-undang perkawinan sendiri ada? Ya, undang-undang perkawinannya ada. Nomor 174. Bagi kalau apabila si pihak perempuan mengandung ingin berpisah, itu ada resikonya ditanggung jawab oleh pihak si sang suami sehingga dewasa, ya. Nah, ini kan dilihat secara kacamata hukum, ya. Apakah si pihak pemohon gugatan cerai itu dia cantumkan atau tidak? Tetapi nanti kalau ketika saksinya ditanya kepada majelis, ini sedang mengandung 8 bulan dan anak yang dihasilkan adalah hasil hubungan ketika itu 2 bulan dengan keikhlasannya, sehingga dia menjadi terbuainya perkawinan ini, akhirnya dia pasrah, akhirnya dia mengandung. Ketika 8 bulan itu dia dinikahkan, karena anak ini wajib, ya, anak ini wajib, hukumnya adalah tetap hasil perkawinan. Itu aja. Secara administrasi, ya, bisa di belakangan, tetapi hubungan secara manusianya itu adalah dia adalah seorang pertanggungjawabannya untuk atas segala perbuatannya di dalam hidup itu, rumah tangga, ya. Oke, ya. Oke, siap. Terima kasih, Bang.